Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Dimas Nambah dari 6TI2. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi topsis dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Metode topsis atau yang biasa kita kenal dengan Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Sini metode topsis adalah metode pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Dalam metode topsis, alternatif yang paling optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Metode topsis tersendiri pertama kali diperkenalkan oleh Young dan Huang. Dan kategori metode topsis adalah metode multi-care atau lebih dari satu kriteria. Tujuan dari metode topsis ialah untuk menentukan solusi ideal dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif yaitu di mana kita memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya. Sedangkan untuk solusi ideal negatif yaitu di mana kita memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat. Selanjutnya, kriteria manfaat adalah kriteria di mana nilai dari kriteria tersebut semakin besar maka semakin layak untuk dipilih. Sedangkan kriteria biaya ialah kebalikan dari kriteria manfaat, yang di mana nilai dari kriteria biaya tersebut semakin kecil maka semakin layak untuk dipilih. Dan kriteria manfaat juga di sini biasa kita kenal dengan benefit atau keuntungan. Sedangkan kriteria biaya biasa kita kenal dengan cost atau pengeluaran. Dan pada saat ini saya juga akan mengerjakan contoh soal sebagai berikut. Baiklah, perkenalkan nama saya Giovanni Dimas Nambah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dengan metode topsis menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita mempunyai nilai untuk mencari nilai tertinggi sebagai untuk memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu. Dengan alternatif yaitu ada 5 nama: Parman, Budi Mail, Agus, dan Jejen. Dengan parameternya itu C1, C2, C3 pendapatan keluarga, C4-nya pendidikan terakhir. Dengan bobot C1 yaitu tinggi 4, C2 penyediaan kebutuhan sehari-hari, kos sangat tinggi 5, C3 pendapatan kepala keluarga sangat tinggi 5, C4 yaitu pendidikan terakhir, atributnya benefit dengan bobot kriteria cukup 3. Ya, totalnya ini didapat dari penjumlahan dari parameter pertama. Contohnya di sini D7 kita akarkan 2 tambah D8 diakarkan 2 dan seterusnya. Dijumlahkan tapi tetap diakarkan. Ya, inilah jumlahnya. Dan untuk parameter selanjutnya di total sama, kita jumlahkan di setiap parameter C2, C3, dan C4. Sekarang kita masuk ke matriks normalisasi R dengan cara yaitu nilai yang ada di atribut 1 dibagi dengan total. Rumus inilah hasilnya. Lalu nilai 75 di C2
kita bagikan dengan total 171. Nah, dan inilah hasilnya. Untuk C3 sama seperti yang tadi. Untuk C4 kita bagi 75 dengan total dari C4. Ini hasilnya. Kita tinggal blok. Nah, ini dia hasilnya. Rumusnya sama dengan yang tadi yang telah saya buat. Tapi yang berubah di sini hanya datanya dan pembagiannya sama seperti sebelum tadi. Sini matriks R-nya sudah ketemu. Kita lanjut untuk normalisasi Y. Kita masuk ke normalisasi Y di sini. Dengan nilai di C1 kita kalikan dengan bobot C1 4 dan C2 kita kalikan dengan bobot C2 5. Baru di C3 kita kalikan dengan bobot 5. C4 kita kalikan dengan bobot yang ada di C4 3. Ini hasilnya. Dan untuk seterusnya, untuk mempercepat kita blok. Nah, di sini kita sudah dapat normalisasi Y-nya. Sekarang kita akan mencari solusi ideal positif A+. Kita cari C1 max-nya. Kita cari nilai tertinggi dari yang ada di C1 di normalisasi Y. Kita cari nilai tertinggi. Ini dia maksimalnya, nilai maksimalnya. C2 kita mencari nilai minimalnya. Ini dia nilai minimalnya, dan C3 juga nilai minimalnya. Kita blok. Ini dia nilai minimalnya. C4 kita juga mencari, di C4 kita cari nilai maksimalnya. Nah, sudah dapat solusi ideal positif A+-nya. Sekarang kita akan mencari solusi ideal positif aminnya. Kebalikan dari solusi A+-nya. Di C1 di sini sekarang kita akan mencari nilai minimalnya. Kebalikan dari tadi. Kita enter. Nah, ini nilai minimalnya kita sudah mendapat. Selanjutnya kita cari nilai maksimal dari C2. Sekarang kita cari nilai maksimal dari C3. Ini dia. Sekarang kita cari nilai maksimal dari C4-nya. Ini dia nilai minimal. Kita sudah dapat dari solusi ideal positif amin. Sekarang kita akan mencari Si plus dan Si min. Di sini sudah ada rumusnya di sini. Nilai yang ada di kolom ini didapat dari ini dia rumusnya, dari nilai C1 data Parman dikurangi dengan nilai max C1. Karena kita sedang mencari D plusnya. Lalu dijumlahkan. Tapi jangan lupa untuk di akar 2 lalu dijumlahkan. Ditambah lagi dengan parameter kedua yaitu C2. Dikurangi dengan A plus C2-nya. Diakarkan lalu dijumlah lagi dengan parameter ketiganya. Dikurangi dengan A positif C3. Kemudian dijumlahkan lagi dengan C4. Lalu dikurangi dengan A plus C4 maksimalnya, parameter 4-nya di akar 2, enter. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya sudah mengisinya. Saya sudah dapat sama, untuk selanjutnya sama semua, hanya merubah di setiap nilai-nilai data yang ada. Untuk Si plusnya.
Dan sekarang untuk d-min-nya sama rumusnya, tapi kita ambil dari alternatif data yang sudah ada. Tetapi di sini untuk pengurangannya kita ambil dari aminnya, dari tabel aminnya. Nah, kita di sini mencari d-min dari setiap alternatifnya. Jika semuanya sudah kita temukan atau kita dapatkan, sekarang kita ke langkah selanjutnya. Di bagian ini dari rumusnya F39 ini dibagi dengan D2 dikurang dengan F9. Maka F2 ditambah dengan F9 akan mendapatkan hasil 0,65 sama dengan V2, V3, V4, V5. Jadi ini nilai-nilai dari tiap-tiap atributnya. Seperti yang di bawah ini, di tabel di bawah ini. Nah, ini di hasilnya, di hasil pengujiannya didapatkan dari sini, di V1, V2, V3, V4, V5. Dimasukkan Parman. Jadi alternatif Parman dengan nilai tiap-tiap parameternya yaitu 85, 75, 75, 75. Hasil pengujiannya 0,65. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi. Di sini nilai tertingginya adalah Agus. Jadi alternatif terbaik adalah sini adalah Agus dengan nilai 0,71. Jadi Agus ini adalah yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di sini saya mendapatkannya melalui dengan metode Topsis. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.